Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nur Akila Rizky. Saya dari kelas 2 PAIF dengan NIM 2241104022448. Yang pertama itu ada filsafat Mula Sadra. Saya akan menjelaskan tentang biografi Mula Sadra. Nama lengkapnya yaitu Mula Sadra adalah Muhammad Ibnu Ibrahim Yahya Qawam Syirazi. Ia sering disebut Sadruddin Al-Syirazi atau Mula Sadra, atau biasa juga disebut dengan Sadra. Di kalangan muridnya, ia lebih dikenal sebagai Sadra Al-Muta'alihin karena ketinggian tingkat pengetahuannya tentang hikmah. Ia lahir di Shiraz, sebuah kota paling terkenal di Iran, kawasan sekitar Persepolis, pada tahun 979 atau 980 Hijriah. Mula Sadra adalah seorang filosof dan teosofis muslim terkemuka yang hidup pada abad ke-17. Dalam karirnya sebagai guru, Mula Sadra telah berhasil melahirkan sejumlah murid terkemuka yang memiliki peranan penting di dalam aktivitas filosofis di Persia pada periode berikutnya. Ada dua murid yang paling terkemuka yang perlu disebutkan karena karya-karya mereka masih tetap dikaji hingga kini, yaitu pertama Mula Abdul Razak Lahiji dan yang kedua Mula Muhsin Faid Kashani. Selanjutnya, konsep filsafat Mula Sadra. Mula Sadra mengkritisi pemikiran filsafat Islam ke dalam pendekatan sintesis akhir sebagai pemikiran filsafat. Basis utama pemikirannya yaitu bertumbuh pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Filsafat peripatetik, iluminatif, kalam sunni dan syi'i, serta irfani atau gnosis. Mula Sadra membuat sintesis secara menyeluruh yang kemudian ia namakan Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Mula Sadra merasa yakin bahwa ada 3 jalan terbuka bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan: wahyu, akal, dan intelektual atau akal, dan visi batin atau pencerahan atau kasyf. Mula Sadra secara meyakinkan membangun pemikirannya melalui pendekatan sintesis antara al-isyraqi atau iluminatif, masyari atau peripatetik, irfan atau gnosis, dan kalam atau teologi. Dalam filsafat Mula Sadra, 4 aliran berpikir. Aliran yang pertama itu aliran peripatetik, iluminasi, kalam, dan tasawuf tergabung secara sempurna dan melahirkan aliran baru filsafat. Dalam pandangan Mula Sadra, baik akal maupun syuhud, keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam filsafat dan meyakini bahwa isyraqi tanpa argumentasi rasional tidaklah memiliki nilai apapun, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya itu ada konsep ontologi. Ontologi berasal dari kata onto, bahasa Yunani, yang berarti bening atau ada, dan kata logo atau logos yang artinya pengetahuan, teori, dan studi mengenai sesuatu. Ontologi adalah istilah filsafat untuk sifat alamiah dari yang ada, eksistensis, realitas, atau bisa juga dipahami sebagai kategori suatu keberadaan dan relasinya dengan keberadaan yang lain. Yang selanjutnya, konsep epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme, bahasa Yunani, yang artinya proses memaknai pengetahuan, teori, studi, upaya memahami, dan kata logo atau logos yang artinya pengetahuan, teori, dan studi mengenai sesuatu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang memberi perhatian pada bagaimana lingkup alami dari suatu pengetahuan. Epistemologis adalah membahas teori ilmu pengetahuan dengan epistemologi. Kebenaran ilmiah diberdayakan dalam bentuk sikap dan perilaku dalam rangka mencapai kebenaran ilmiah. Dengan menggunakan metode dan sistem untuk memproduksi sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan hidup demi tercapainya tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh umat Islam, dengan menghindarkan eksploitasi yang cenderung menguras sumber daya alam dan merusak lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu konsep aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksia, bahasa Yunani, yang artinya nilai standar, kebernilaian, dan kata logo atau logos yang artinya pengetahuan, teori, dan studi mengenai sesuatu.
Aksiologi adalah studi filosofis mengenai nilai yang berkaitan dengan etika dan estetika pengetahuan. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya ditinjau dari segi kefilsafatan. Yang selanjutnya yaitu ada filsafat Al-Jabiri. Ada biografinya yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri adalah pemikir atau intelektual muslim kontemporer Al-Jabiri, sebutan akrab Muhammad Abid Al-Jabiri pada tahun 1936. Dilahirkan di kota Figuig atau Fekik, salah satu dari wilayah Tenggara Maroko. Kota kelahiran Al-Jabiri bisa disebut dengan wilayah Maghribi. Di wilayah tersebut tumbuh dan berkembang para filsuf-filsuf muslim klasik seperti Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, Ibnu Hazm, Imam Ash-Shatibi, dan para pemikir lainnya. Al-Jabiri adalah seorang filosof Maroko kontemporer Maroko Tenggara. Ia menjalani hidup dengan kultur keluarga yang aktif dalam partai. Pada saat itu, partai yang didukung adalah Partai Istiqlal. Partai tersebut memiliki misi mempersatukan Maroko untuk berjuang meraih kemerdekaan. Karena pada saat itu, Maroko masih dalam jajahan negara Prancis dan Spanyol. Rangkaian pemikiran sebelum Al-Jabiri membangun kerangka pemikirannya. Dalam sudut pandang filsafat ilmu, kerangka teori ternyata memiliki wilayah kerja ilmuwan karena merupakan basis rasionalitas keilmuan. Untuk itu, perlu mencermati dan merumuskan ulang kerangka berpikir filsafat ilmu dalam wilayah Islamic Studies. Di samping 5 itu ada era positivistik. Tidak ada satu bangunan keilmuan dalam wilayah apapun, termasuk wilayah agama, yang terlepas dan tidak terkait sama sekali dari persoalan-persoalan kultural, sosial, dan bahkan sosial politik yang melatar belakangi munculnya dan disusunnya paradigma keilmuan. Jika persentuhan dan dialog antara keduanya tidak dilakukan, maka apa yang disinyalir oleh Muhammad Al-Kon tentang adanya gejala pensaklaran pemikiran keagamaan di lingkungan umat Islam akan menyulut emosi individu dan kelompok dibanding kemampuannya untuk mematangkan kepribadian, membina integritas, dan mendewasakan cara berpikir individu dan kelompok. Yang selanjutnya, konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat Al-Jabiri. Konsep ontologis nalar Arab Abid Al-Jabiri, Bayami, Irfan, dan Burham. Konsep dalam filsafat ilmu, ontologi adalah kajian yang membahas tentang apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang ada atau bagaimana hakikat objek yang ditelaah sehingga menghasilkan pengetahuan. Sedangkan epistemologi berkaitan dengan pembahasan bagaimana proses memperoleh pengetahuan. Adapun aksiologi membahas tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Objek telaah ontologi sendiri adalah membahas tentang yang ada secara universal, atau dalam artian berusaha mencari inti yang dimuat di setiap kenyataan yang mencakup semua realitas dalam semua bentuknya. Dalam kritik nalar Arabnya, Al-Jabiri membagi epistemologi menjadi 3, yaitu Bayani, Irfani, dan Burhani. Konsep epistemologi nalar Arab Al-Jabiri, Bayani, Irfani, dan Burhani. Epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji teori-teori ilmu pengetahuan. Dari aspek pengetahuan ada 2 cara untuk memperoleh epistemologi, yakni pengetahuan yang didapatkan begitu saja, tidak ada niat, kemauan, serta usaha, dan pengetahuan yang didapat karena adanya keingintahuan. Di dalam filsafat Islam terdapat 3 macam metode epistemologi, yaitu Bayani, Irfani, dan Burhani. Ketiga metode tersebut meskipun sudah ada di berbagai teks keislaman, namun ketiganya menjadi suatu konsep penalaran atau epistemologi baru ketika Al-Jabiri mendekonstruksi penalaran Islam dalam karyanya Kritik Nalar Arabnya. Yang selanjutnya yaitu konsep aksiologi nalar Arab Abid Al-Jabiri. Aksiologi adalah salah satu cabang dalam filsafat yang membahas tentang nilai sebagai imperatif dalam penerapan ilmu pengetahuan, sehingga hal penting yang menjadi pokok bahasan dalam aksiologi adalah apakah kegunaan ilmu itu, untuk apa pengetahuan itu digunakan, dan bagaimana kaitannya dengan penggunaan ilmiah dengan moral dan etika. Bagaimana menentukan objek yang diteliti
secara moral dan hubungannya dengan prosedur ilmiah serta metode ilmiah dengan moral. Jika dikaitkan dengan episteme Al-Jabiri, baik Bayani, Adifani maupun Burhani, arah yang dilakukan oleh Al-Jabiri adalah melakukan kritik epistemologi kepada bangunan tradisi Arab Islam yang sudah mengakar. Dia mengkaji kembali sejarah budaya Arab Islam dan menganalisis nalar Arab. Hal tersebut tidak lain karena peradaban Arab adalah tempat berkembangnya Islam sekaligus lahirnya Islam, sehingga Al-Jabiri menganalisis latar belakang sosio-politik dan dalam proses perumusan dan terbentuknya nalar Arab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.